Halo para generasi penerus bangsa, selamat wayahkieu, apa kabarnya? Sudah bisa pulang kampung lebaran tahun ini? Alhamdulillah kalau sudah bisa berkumpul bersama keluarga. Dan untuk teman-teman yang masih di perjalanan, saya doakan semoga selamat sampai rumah. Dan untuk mempersiapkan mental ketika ditanya tetangga kapan nikah, saya akan merangkum film yang akan memacu adrenalin berbau psikopat. Tapi sebelum lanjut, jika suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar nanti saya rajin upload. Dan tidak usah banyak baceo, selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang saat itu sedang berlari di tengah hutan menghindari kejaran seseorang memakai topeng aneh dan membawa balincong. Saat si wanita terdesak dan akan disabet balincong, tiba-tiba manusia bertopeng lain datang menghalanginya, hingga terjadi perkelahian sesama manusia bertopeng, yang pada akhirnya pria bertopeng yang membawa balincong tadi pun harus menemui ajalnya saat itu juga. Sementara itu pria bertopeng yang satu lagi menggendong wanita tadi dan membawanya entah kemana. Scene kemudian berpindah di sebuah kolong jembatan. Dua orang gadis yang sudah bersahabat sejak kecil, Kayla dan Maggie, sedang mencoret-coret tembok karena pada saat kelulusan SMA keduanya tidak sempat pipilokan. Kemudian Maggie membuka obrolan meminta Kayla sedikit lebih berani karena menurut Maggie, dirinya tidak mungkin selalu ada menjaga Kayla, yang rencananya Maggie akan ikut abah emaknya pindah ke kota lain. Kayla yang sepertinya belum siap jika harus berpisah dengan bestinya itu, murang-maring tidak jelas yang kemudian pundung. Namun baru saja beberapa langkah, Kayla mendengar jeritan Maggie yang saat mendekati asal suara, tiba-tiba Kayla dibekam kemudian tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Kayla terbangun di tempat sempit setelah dikejutkan suara menghiung membuat kepalanya liar. Dan saat keluar dari tempat sempit seperti kotak itu, betapa kagetnya ia berada di tengah hutan geledegan, yang tanpa permisi kekuncian hutan tersebut, Kayla pun berlari sambil teriak mencari temannya Maggie. Dan tiba-tiba dua orang wanita muncul lalu membekam mulutnya Kayla karena dikhawatirkan memancing para pemburu bertopeng serta tentunya akan mengganggu penunggu hutan yang sedang bobo siang. Setelah berkenalan, diketahui kedua gadis tersebut bernama Sina dan Eis. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kayla pingsan yang sebelumnya sempat bertukar visual dengan salah satu pemburunya. Beberapa saat setelah sadar dari pingsannya, Eis diberitahu jika Kayla mengidap epilepsi dan bisa kambuh sewaktu-waktu. Yang alhamdulillahnya, selama Kayla pingsan, Eis dengan setianya menemani sementara Sina pergi entah kemana. Sambil menyusuri hutan, Eis menjelaskan jika mereka tak ubahnya seperti hewan buruan yang dilepas untuk diburu oleh manusia bertopeng dan dijadikan hiburan oleh orang-orang kaya ODGJ. Keduanya lalu menemukan sebuah kotak hitam yang kebetulan seorang pria bertopeng datang ke arah mereka. Sementara Kayla tiba-tiba lagi epilepsinya kambuh di waktu yang tidak tepat. Eis yang gemper mengalihkan perhatian si pria bertopeng itu lalu berlari seedan-edannya. Namun bukannya berhasil, Eis malah tertangkap lalu dibunuh menggunakan kampak. Beberapa saat kemudian setelah sadar dari pingsannya, Kayla menemukan jasad Eis yang sudah meninggal. Karena tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, Kayla berlari menjauh dari hutan hingga sampai di sebuah tanah lapang. Lalu saat akan melewati tetenger yang dikiranya tiang gawang bocil kampung sebelah, tiba-tiba saja kepalanya berdenyut-denyut yang sepertinya tetenger itu mengeluarkan sensor ke kepalanya Kayla supaya tidak bisa lari lebih jauh.
Namun ternyata dari kejauhan ia melihat seorang wanita dikejar pria bertopeng yang melemparkan kampak hingga mengenai punggung wanita tersebut. Sesaat setelah mencabut kampaknya, pria bertopeng itu malah dadah-dadah pada Kayla. Yang konyolnya, Kayla pun membalas dadah-dadahnya si pria bertopeng. Dan tiba-tiba pria bertopeng lain datang hingga terjadilah pergelutan di antara keduanya. Dan saat kedua jelema gering itu sedang asik saling bacok, Kayla mengambil kesempatan membawa gadis tersebut menjauh lalu menyembunyikannya di sela-sela pohon dan ditutupi ranting kering. Sementara Kayla raib entah kemana. Setelah menghabisi si topeng berkampak, si topeng berarit pun masuk ke hutan yang setelah diberitahu kru film, ia menemukan gadis yang disembunyikan Kayla. Dan tanpa ampun, Kayla yang kemudian datang dibuat shock setelah gadis yang ia selamatkan sudah tidak bernyawa. Lalu tiba-tiba saja Kayla dikejutkan lagi dengan datangnya orang bertopeng babi. Dan saat akan menyerang Kayla, bebenul si topeng babi itu pun meledak tidak puguh-puguh. Singkat cerita, Kayla menyusuri hutan berharap ada tukang gorengan atau setidaknya tukang es kelapa muda untuk mengobati perih betengnya. Hingga akhirnya Kayla sampai dan masuk di sebuah saung bekas galian tambang. Dan tiba-tiba, karena kaget, Kayla pun refleks menyabetkan bedog hasil mulung dari si topeng babi tadi pada seorang gadis yang hendak menyapanya. Dan parahnya, gadis tersebut begitu muncul di film langsung mati, yang alhasil ia mendapat bayarannya cuma sedikit. Kejadian itu pun disaksikan Sina dan seorang gadis bernama Rose. Sambil ciremai, Kayla sungkem-sungkem memohon maaf jika ia tidak sengaja. Yang kembali, saat itu epilepsinya kambuh dan tak sadarkan diri. Dan kali ini, sebelum pingsan Kayla mendapat penerawangan posisi Maggie disembunyikan. Beberapa saat kemudian ketika Kayla sadar, Rose gadis ABG itu pun takut jika akan dibunuh Kayla. Tapi Kayla meyakinkan jika tadi ia tidak sengaja dan mengatakan jika Kayla bukan orang jahat, kecuali kepepet. Teringat akan visualisasi sebelum pingsan, Kayla mencongkel mata gadis yang ia sabet tadi. Maka dari situ diketahui jika masing-masing mata mereka telah dipasangkan sebuah chip. Sehingga apa yang mereka lakukan dan posisi mereka bersembunyi akan diketahui dan didengar pihak-pihak penyelenggara permainan. Kemudian datanglah Sina memberitahukan jika ada manusia bertopeng sedang patroli di sekitaran tempat mereka dan menanyakan apa yang sudah dilakukan Kayla pada mayat gadis yang tadi ia bacok. Kayla lalu menjelaskan jika mata mereka semuanya sudah dipasangi chip, sehingga dengan alat tersebut membuat mereka tidak bisa keluar dari arena permainan. Dan tak lama berselang, si topeng berarit pun datang lalu membuat riungan mereka bubar. Namun sialnya, Rose harus tertangkap serta digusur si topeng berarit. Tapi Kayla dan Sina tak tinggal diam melihat teman seperjuangan mereka dalam bahaya. Kayla kembali menjelaskan pemaparan yang tadi sempat terjeda iklan. Menurut Kayla, ia berkesimpulan jika masing-masing dari mereka memiliki penjaganya sendiri-sendiri, yang tak lain adalah orang-orang yang memakai topeng serem tadi, dan terhubung dengan orang yang ia lindungi. Maybe they have to save one of us. Si penjaga tidak bisa membunuh gadis yang dilindungi, dan hanya bisa memburu gadis peserta lain. Itulah sebabnya, di awal film kita melihat dua orang bertopeng saling baku hantam, dan pada saat Kayla akan kabur di tanah lapang, ia pun melihat dua orang bertopeng saling bacok. Akan tetapi,
Jika gadis yang mereka jaga sampai modiar, akibatnya kepala mereka akan meledak seperti yang terjadi kepada si kepala babi. Dan permainan pun akan berakhir jika hanya ada satu gadis dan pemburu bertopeng yang hidup. No, look, I don't... Kayla lalu meminta bantuan Sena untuk menemukan Maggie yang dari penerawangannya, Maggie berada di sekitaran bekas tambang. Tapi Sena yang waspadanya overdosis malah berburuk sangka jika Kayla akan membunuh Sena dan Ross, karena itulah ia menolak membantu Kayla. Dan karena tidak sepaham, akhirnya Kayla dan Ross meninggalkan Sena sendirian lalu bersembunyi di saung yang lain. Run! Keduanya menyusun rencana menyelamatkan Maggie yang pada saat keluar dari saung lewat sebuah lubang, tiba-tiba Ross kakinya tersangkut kawat. Kayla mencoba menarik Ross, namun keburu datang si topeng berarit menarik kakinya Kak Ross. Kasihan melihat Ross ugal-ugil sorangan, Kayla pun masuk ke saung lalu membor si topeng berarit hingga koid saat itu juga. Tak lama berselang, datang lagi pria bertopeng. Tapi dari tampang yang kurang meyakinkan, sepertinya si topeng yang satu ini masih junior dan masih perlu mengikuti pelajaran tambahan dalam praktek persikopatan. Yang mendengar teriakan Kayla saja, psikopat junior itu pun malah kabur. Sementara itu Sena yang berencana ke bekas pertambangan dan berniat membunuh Maggie, keburu dicegah Kayla hingga terjadilah parearea omong di antara mereka. Yang di saat bersamaan, Ross yang seorang diri didatangi si topeng junior lalu menusuk tangannya Ross. Tapi si topeng berkampak yang ternyata masih hidup, tiba-tiba datang mengampak Sena hingga kepalanya terbelah dua. Dan karena Sena tewas secara bersamaan, si topeng junior yang akan membunuh Ross pun kepalanya meledak. Karena ternyata si topeng junior ini pelindungnya Sena. Tapi supaya tidak terjadi hal-hal yang mudarat di scene berikutnya, Kayla mencabut kampak dari kepala Sina yang tanpa ampun Kayla menancapkan kampak itu ke si topeng yang jadi pelindungnya. Singkat cerita, Kayla dan Ross tiba di bekas tambang, kemudian berhasil menemukan Maggie. Keduanya berpelukan melepas rindu dan tanpa diduga, psikopat bertopeng burung hantu atau buek yang jadi pelindungnya Maggie datang tanpa diundang. Tapi siapa sangka, epilepsinya Kayla kambuh lagi dan tak sadarkan diri. Kak Ross yang boloho itu pun mengambil jalan sesat dengan menggorok lehernya Maggie. Dan tentu saja, kepala si topeng buek itu pun meletus. Beberapa waktu kemudian Kayla sadar dan betapa kagetnya melihat bestinya sudah tewas dibunuh Ross. Kayla yang murka luar biasa pada Ross membuat Ross takut di apa-apa, lalu memilih jurus langkah kaki 1000 menghindari amukannya Kayla. Kayla yang sedih kehilangan Maggie berjalan ngalenghoy melewati tanah lapang di mana pertama kali ia melihat tetenger yang menyebabkannya sakit kepala. Dan tanpa rasa takut, ia mencongkel sebelah matanya supaya bisa kabur dari permainan sadis ini. Beberapa lama kemudian seorang pria kaya duduk santai sambil menonton tayangan ulang permainan menghilangkan nyawa tersebut. Dan entah dapat alamatnya dari siapa, Kayla yang kini gede kawani itu pun langsung menyetrum si laki-laki tersebut. Tujuannya adalah Kayla meminta nama-nama panitia penyelenggara serta sponsor yang membiayai permainan sadis tersebut. Sempat muter-muter memberikan jawaban, pada akhirnya ia pun memberikan nama-nama yang diminta Kayla. Dan tiba-tiba
Itu saja alur film kali ini. Kami segenap kru dis film yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.